Ini nampak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusallimu wa nusalli ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilman. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusana wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbana ala siratim mustaqim. Allahumma alhimni, Allahumma alhimni, Allahumma alhimni rusdi. Alhamdulillah, sebelumnya sambah salam hormat ambo kepada Bapak, Ibu, Datuk, Nenek, Mama, alim ulama cadiak pandai, umara, bundo kanduang, suluh bendang dalam nagari, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito yang hadir pada malam hari ini. Adapun maksud dari pembicaraan malam hari ini tidak ada niat untuk menasehati, maja ataupun menggurui orang-orang tua yang hadir malam hari ini. Yang wak sampaikan beko itu hanyalah sebatas maulang-ulang cerita lamo yang ambo yakin bapak-bapak, ibu-ibu lebih dulu tahu daripada ambo. Jadi yang kedua, sebelumnya ambo minta maaf. Tadinya aku rencana kan wak cerita rencana ke bapak ibu. Planning manusia, dalam planning perencanaan yang dimintakan kamu sebelumnya kita buat kajian di luar ruangan musola, sehingga bisa membuat satu kemasan yang agak babeda stek. Dalam bayangan ambo sebelumnya bapak ibu, ambo ndak pakai meja kan. Ambo kaba sorak-sorak orasi maklum orang kampus. Karena judul yang nyo mintakan kamu itu motivasi. Nah, aja sampai motivasi karena memang pesertanya nanti jemaahnya banyak yang muda-muda. Jadi ambo asianlah materi tentang pemuda. Dari Kapatang malam bo cari yang cocok untuk rao-rao materi tentang kepemudaan. Basiapan seluruh alat-alat bagasio tobo date panu aja speaker saja bapak ibu. Yang ndak bawa ceknya mic. Nah, mic kan ada. Jadi minta tolong sama Ajo tadi cariin mic wireless cek atau yang kabelnya bisa sampai keluar. Salabiahnya tripod segala macam, layar infokusnya bawa dua. Ndak cie dong model itu saya mau karena bapak ibu. Dua bawa. Walaupun beko kalau contoh ndak cocok cie wak tembakan sekali dua, akan ikut rencana. Riponya kecil Allah beda. Lah semangat ambo sudah maghrib dari Salim Bawang Malintang pakajan joto kamari tiba di Masjid Kuba yang pupuh di hujan labe bakal eko hilang akah ada tenda dari Mugo Surau ya. Kok ada tenda masih bisa tetap buat di luar. Kiro tipe sikot ada tenda ada bapak ibu sehingga acara balik ke dalam surau. Sehinggonya kini ambo agak bingung. Laba siang-siangan gaya pemuda aku rencana bapak ibu Kalau gaya pemuda aku gasnya beda sama orang tua-tua. Kalau jorang tua-tua ambo kalau ngecek tentu sampah hormat. Dan tua walah di siko, mama wak di siko, orang tua siko. Kalau jonan muda tuh tekan gas panua. Tekan gas panua suara kare kalau jonan muda. Kalau jonan tua-tua tiba di siko kironya pemuda 80-an, pemuda 90-an yang banyak. Yang pemuda-pemuda generasi yang ada pun, aku generasi tahun 2030 besok aku baru jadi kabundoan. Akhirnya kecil ambo ya sudahlah, ambo putastir saketek putastir
Intinya wak tetap cerita terkait dengan akhir tahun. Cuman beda mungkin materi yang direncanakan dengan yang akan disampaikan. Karena ambo khawatir ambo bawa anjo materi nan udo, ibu-ibu bekot tegak telingo. Berang-berang aja kok bahago. Dosa kowa berang leko. Padahal memotivasi pemuda itu memang berbeda. Kemudian yang ciele ambo minta maaf. Kok tadanga suara ambo di luar. Karena persiapan awal itu kita bukan membuat acara tausiah kajian tapi motivasi spiritual. Apa beda motivasi spiritual dan ceramah? Kalau ceramah tuh ambo sopan ya. Kemudian yang kedua tapasok ikut-ikut gaya-gaya ulama, walaupun ambo seperti acok ko sampaikan, ambo bukan ulama, ambo baru. Jadi kalau ulama tuh lah dokas gayanya, kalau ambo dek karena baru, jadi gaya ambo sendiri baru. Sedikit diralat, ambo bukan pengasuh pondok pesantren yang sedang dibangun. Yang pengasuhnya itu betul-betul asli ulama. Buya Hanafi itu betul-betul asli ulama. Beliau yang pengasuh pondok pesantren. Kalau ambo dari yayasannya untuk mendirikan pendirian pondok pesantren. Jadi yang akan bertanggung jawab dengan semua materi pembelajaran, kemudian untuk mengasuh pembinaan untuk santri itu asli ditangani oleh ulama dan para ustadz yang original. Kalau ambo, tugas ambo tukang carian dana, kemudian membangun tampe sarana dan prasarana. Jadi harap maklum, kesimpulannya beko di tengah materi. Kok cara ambo beko tak bau agak mudo seketek dek karena persiapannya untuk nan mudo tak bau juga. Ambo minta maaf sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu, udah datuk nenek mama, angku alim ulama jadi pandai, bundokan doang yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya lagi bisa dimaklum bapak ibu. Alhamdulillah. Lah boleh kita mulai. Tadi itu lu mulai lah. Tadi itu sebatas namanya pembukaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana sampai malam hari ini dari sepanjang hidup kita selama ini ada di antara kita yang sudah hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Protes namudo awak 2 tahun baru. Intinya sepanjang kehidupan kita selama ini kita minta tidak minta, kita harap tidak harap, kita tahu tidak tahu, Allah yang maha tahu, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang memberikan semua keperluan. Sebelum awak kenal dengan Allah, Allah sudah duluan memberikan. Allah memberi tidak minta syarat. Oh harus taat kepada Allah baru Allah ajar rezeki. Tidak. Allah beri cuma-cuma tanpa syarat. Allah berikan kebutuhan hidup kita tanpa syarat. Semua Allah berikan. Yang jelas kita punya kewajiban untuk mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah nikmat itu kita tahu kalau itu sebuah nikmat, atau mungkin kita tidak tahu kalau itu ternyata sebuah nikmat? Kesempatan awak tidak tahu kalau itu ternyata sebuah nikmat. Anugerah yang Allah berikan, peluang yang Allah berikan, itu sebuah nikmat Allah. Kadang-kadang kita tidak tahu. Yang awak tahu kalau mensyukuri nikmat Allah itu kalau dapat rezeki. Dapat rezeki alhamdulillah. Yang awak tahu alhamdulillah itu kalau dapat rezeki. Rezeki yang salah pokok kita pahami itu pun cuma jenis. Apa tuh? Mayoritas kita tahu yang namanya rezeki itu kok dapat pitih. Dapat uang, awak anggap dapat rezeki, alhamdulillah. Padahal banyaklah yang Allah beri, awak lupa mengucap alhamdulillah kecuali pas dapat pitih. Baru karena alhamdulillah. Padahal kita sama-sama tahu Bapak Ibu, rezeki itu yang paling rendah itu adalah uang.
Rezeki yang kalau minta kepada Allah, ya Allah berikan aku rezeki halal lagi baik. Kalau minta mode itu Bapak Ibu, maka Allah berikan rezeki kepada kita. Apa itu rezeki? Kesehatan, rezeki. Anak-anak yang soleh itu rezeki. Kebahagiaan di dalam rumah itu rezeki. Untuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal itu rezeki. Kok balabiah beko pitih di antara awak itu masih titipan. Karena Allah tahu itu punya awak atau punya orang. Dapat pitih 1 juta, awasan kok itu rezeki awak. Allah tahu tiba-tiba anak sakit, akhirnya rezeki dokter. Oh tiba-tiba di tengah jalan bawa onda, bawa topan pacah, kiranya rezeki tukang bengke. Pitih di tangan awak. Kalau masih dalam bentuk uang, itu belum bisa disebut milik kita. Yang milik kita apa Bapak Ibu? Kesehatan, anak-anak yang soleh, kebahagiaan di dalam rumah, kemudian makan, minum, tempat tinggal, itu yang disebut dengan rezeki. Jadi kalau Bapak Ibu rajin doa minta rezeki ke Allah, jangan harap kaya. Karena nak minta rezeki tidak ayo doa. Kalau rezeki minta tidak minta Allah beri. Begitu Allah menjamin rezeki. Dan kita bersyukur kepada Allah sepanjang hidup kita sampai malam hari kini. Baru awak ini masing-masing awak ada dan tahu. Menurut perhitungan tahun Hijriah berbeda jo tahun Masehi. Umur Rambo di tahun Masehi 41 tahun. Di tahun Hijriah masuk 43 tahun. Beda kan? Ambo lahir tanggal 5 Oktober 1980 di tahun Masehi. Ambo lahir tanggal 28 Zulkaidah 1400 Hijriah. Tahun Hijriah tahun 1400, kini 1443 tahun Ambo. Tapi di waktu yang sama itu tahun 80. Jadi tidak sama do tahun Masehi do tahun Hijriah. Kira-kira selama tahun mau Bapak Ibu kini nan sobat naya. Maitong jo tahun Masehi atau lebih muda. Maitong jo tahun Hijriah lebih tua. Pilih yang muda, pilih tua ibu-ibu. Nah muda-muda silah. Dipakai teh umur itu jo tahun Masehi. Kalau dari tahun jo tahun Hijriah tua begitu tak kajuit. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam hari ini sekian puluh tahun kehidupan kita, Allah berikan banyak nikmat kepada kita yang kita minta ataupun tidak minta. Semua yang kita miliki termasuk kekayaan semata-mata karena nikmat Allah. Bila bukan karena nikmat Allah, maka sungguh kita tidak bisa kaya. Kalau bukan karena anugerah dan berkah dari Allah, sungguh kita tidak bisa kaya. Kok masih pembukaan baru Bapak Ibu? Lalapa Bapak Ibu alun. Kamang-kamang jagoang. Jawa tanya lu iku pembukaannya sih lama. Alun materi lain. Bapak Ibu, kok contoh. Silakan mari kita sekarang berpikir secara rasional, pakai rumus matematik. Rumus matematik. Dulu waktu ambo ketek, ambo diajar di guru. Apa kecek guru ambo? Hemat pangkal kaya. Rajin menabung itu supaya kaya. Lah gadang kau coba pakai hitung matematik, ternyata tidak bisa. Tidak bisa kaya hanya karena hemat. Tidak bisa kaya karena rajin menabung. Tidak bisa. Kaya mutlak karena kasih sayang Allah, karena kepercayaan Allah, karena anugerah dari Allah, bukan karena upaya kita. Contoh, wak mari hitung. 6 balik tahun kurang lebih awak sekolah. Kok contoh Bapak Ibu, kalau nan masih muda silakan. Mari sama-sama kita masuk ke dunia alam pikiran. 6 balik tahun awak sekolah. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kok ndak tinggal? Kuliah 4 tahun. Total 16 tahun. Kalau awak masuk SD umur 7 tahun, tambah 6 balik sama dengan 6 balik ditambah 7 23 tahun. Kurang lebih di umur 23 tahun awak sudah selesai kuliah di umur 23 tahun.
Karena nasib lain mujua Bapak Ibu, di umur 23 tahun tamat kuliah, wisuda, ndak nganggur mode sarjana kebanyakan gini dong. Langsung diterima karajo. Posisi mantap loh. Umpama jadi asisten manajer kah? Jadi AC lah namanya Bapak Ibu. Di umur 23 tahun tuh. Dapat gaji kalau UMR kini berapa Bapak Ibu? 3 juta. 3,5, 2,5, 3,5. Dapat gaji 3,5 juta sebulan. Mulailah masuk umur 20 sampai naik posisi masuk umur 25. Di umur 25 tahun awak dapat gaji 5 juta sebulan. Kira-kira kerajo gaji 5 juta sebulan ala cukup atau alun gini? Alun lain. Orang untuk bisa dapat gaji 5 juta sebulan lah sakit kapal lo Bapak Ibu. Anak-anak mahasiswa saat ini para sarjana gini Bapak Ibu, guru honorer tahu Bapak Ibu pada gaji ya? 500. Ibu sabuan lo 500 ya. Tadang ada calon guru honorer kok tak kaceh Bapak Ibu. 500 sebulan ya. Ongkos ojek saya habis. Pakai seragam bentuk PNS mirip je PNS Bapak Ibu, 500 sebulan. Kini karena faktor keberuntungan di umur 25 dapat pekerjaan, posisi dapat gaji 5 juta sebulan. Karena nyonya masih bujang Bapak Ibu, 3 juta nyambil untuk biaya hidup, uang makan, kontrak rumah, kos-kosan, belanja, ongkos dan lain. Nyota buang 2 juta sebulan. 2 juta sebulan. Bapak Ibu tahu enggak menabung uang pasti setiap bulan 2 juta harus. Nata kau lewat ada Bapak Ibu. Awak biasa kalau ibu-ibu nabung balik piti balik lado, balik piti balik samba itu datang. Kini ndak anggap karena faktor keberuntungan 2 juta nabung sebulan. Di umur 55 tahun pensiun. 2 juta sebulan dimulai saja umur 25 sampai umur 55. 30 tahun karajo Bapak Ibu, 360 bulan. Itu menabung 2 juta sebulan. Kurang lebih bara uang tabungan awak setelah pensiun 2 juta kali 360 bulan sama dengan 720 juta. Banyak nggak 720 juta? Banyak. Kalau adonya langsung gini kan itu masalah. Banyak kalau langsung ado gini. Yang jadi masalah baru ado setelah 30 tahun kemudian. Harga oto saat itu inflasi negara awak naik minimal itu 10% per tahun, 5-10% setidak-tidaknya setahun. 30 tahun 300%. Kalau harga Avanza kini 220-an, 30 tahun kemudian kok masih ada juga Avanza dan sejenisnya, tentu harganya kali 300%, ala 600 juta. Tabungan awak berapa tadi? 720. Pensiun dapat auto Avanza cie ngontrak rumah aja baru belum terbalik rumah. Kalau harga rumah RSS, rumah sederhana tipe 36 gini sekitar 125 juta. 30 tahun kemudian 450 juta harga rumah. Begitulah perubahan harga Bapak Ibu. Pitiwa barang 720. Kalau pikir-pikir 30 tahun Bapak Ibu karajo menabung, membujang, menggadih, ndak babini, ndak beranak, ndak bayi uang sekolah anak, ndak bayi uang kuliah anak, ndak membayi uang semester anak, ndak ada anak sakit. Ibu seorang itu ditanggungan 30 tahun menabung 2 juta sebulan, setelah tua punya piti 720 juta. Silakan itu matematik kalau ndak percaya. Lalu dapat apa 720 juta itu? Dapat auto bekas cek, rumah ketek cek. Ternyata menabung tidak buat kita kaya. Terus bakal ada orang yang bisa kaya? Itulah yang awak sebut. Bukan karena dia berusaha jadi hemat dan kaya, bukan karena dia rajin menabung dan kaya, semata-mata karena Allah memberikan anugerah kepadanya. Allah berikan kepadanya kekayaan, Allah berikan harta berlebih kepadanya sehingga dia kaya. Kaya tidak bisa awak usahakan dengan rumus matematik, tapi kaya hanya didapat semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai saat ini Allah masih memberikan banyak anugerah itu kepada kita.
Salawat dan salam. Kalau sama jamaah aja kan. Baru salawat salam baru. Salawat dan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana salawat ini adalah salah satu amalan sunat yang paling istimewa dan sangat istimewa. Bapak Ibu, awak rajin sembahyang sunat, awak rajin berpuasa sunat, puasa wajib dan puasa sunat, sholat wajib dan sholat sunat, zikir wak buat, baca Quran wak buat, semua perintah Allah wak buat. Semua yang Allah perintah itu Allah tidak ikut melakukannya. Allah tidak ikut melakukannya. Allah suruh wak sholat, Allah sholat tak? Tidak. Allah suruh wak zikir, Allah perlu zikirkan? Tidak. Allah suruh kita puasa, apakah Allah ikut berpuasa? Tidak perlu, Allah tidak butuh puasa. Tapi Allah perintah wa sholawat, Allah buat dulu. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, lalu kemudian diikuti oleh wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Lalu kemudian sesudah itu baru Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Baru Allah suruh awak bersolawat. Jadi untuk solawat Allah contohkan, Allah buat, para malaikat buat, lalu kemudian baru Allah suruh awak bersolawat. Begitu istimewanya amalan solawat. Allah sendiri ikut serta. Masih ada orang yang kini kelebi-kelebi berang-berang di orang acara solawatan nih. Allah sendiri bersolawat. Intinya Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan solawat yang kita baca Allah berikan banyak keberkahan kepada kita. Berkah hidup, berkah rezeki, berkah umur, berkah ilmu, semua Allah berkahi. Lalu kemudian Allah jaga dan lindungi kita sebagai fadilah solawat, dan insya Allah di padang mahsyar akan menjadi syafaat bagi kita nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun kita perlu evaluasi apa yang terjadi kepada diri kita, apa yang berubah dari diri kita. Dan saat ini di akhir tahun, ambo Bapak Ibu jujur, kok tahu dari 2 bulan 3 bulan sebelumnya kalau PPKM untuk Natal dan Tahun Baru ditunda. Ambo buat acara tablik akbar sama Ustaz Abdul Somad di kampung Koma. Karena dulu undang Ustaz Abdul Somad gagal gara-gara tanah datar zona merah, PPKM, tidak boleh acara besar. Bingung bilo lah bisa dibuat acara besar di lapangan di tanah datar boleh wah. Karena PPKM tidak habis-habis. Tiba-tiba akhir tahun ke PPKM tidak jadi doh Bapak Ibu. Kok tahu dari beberapa bulan sebelumnya disiapkan jadwal tuh. Tapi dia karena tidak tahu, mumpung PPKM kok tidak ada, kita buat acara kadang-kadang. Kok dapat kamu dari itu? Bukan karena tahun baru. Bodoh tanya sama orang, Ustaz satu buat acara tahun baru mah? Enggak. Tuh bang Ustaz tuh merayakan PPKM tidak ada sekarang, mumpung kuliah. Di hari lain nak kuliah dong. Bu Iko tak kuliah dong, kumpul-kumpulan tak kuliah dong, banyak aturannya. Mumpung kini lagi kuliah, kan PPKM sekarang tidak ada. Mumpung Natal dan Tahun Baru tidak ada. Mumpung tidak ada mau buat. Jadi Ustaz karena roh bukan buat acara Tahun Baru, enggak. Tapi merayakan PPKM yang sedang tidak ada. Mumpung PPKM itu tidak ada, wah buat acara rame-rame, kumpul-kumpul gitu, bersilaturahmi, buat acara tabligh akbar atau apapun namanya, wah buat mumpung selagi PPKM kini sedang tidak ada. Kalau sedang ada salah wak beko, dibuat lo siaran langsung sama Pak Haji kan, lah sudah panitianya, penceramahnya, pesertanya, apa kan nelo sama lo juga kasus Habib kan. Mumpung sedang tidak ada PPKM, artinya wak bebas kini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hadirin jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir tahun ini kita coba evaluasi Bapak Ibu, apa yang terjadi kepada kita selama ini. Apakah nikmat Allah, apakah cobaan Allah, apakah azab Allah. Lalu kemudian apa yang dalam hidup kita selama ini yang kita inginkan, tercapaikah, tidak tercapaikah, atau apapun kondisinya. Sebagai orang yang beriman Bapak Ibu, diperlukan setiap kita untuk mengevaluasi kehidupan. Perlu mengevaluasi kehidupan. Yang jadi permasalahan adalah saat ini Bapak Ibu, kita banyak saat ini Bapak Ibu
krisis kehilangan semangat hidup. Lah bingung apalagi semenjak corona. Kabuye usaha maleh. Urangan mau usaha saya gini lah banyak tutui. Sejak corona. Motivasi semangat hilang. Di kalangan para generasi muda juga sama, hilang spirit, hilang semangat hidup Bapak Ibu, hilang semangat untuk berjuangnya Bapak Ibu. Ini yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Semua hidup kita saat ini pasrah bagaimana keadaan jolah lain. Saking pasrahnya Bapak Ibu, yang nggak suka dengan sebuah perintah negara pun, contoh mau divaksin, ada nanda namu atau paso aja vaksin. Ambo sendirilah 2 kali jo vaksin Bapak Ibu, jujur. Intinya apakah karena kita sadar, bukan karena kepentingan manajemen administrasi. Kalau enggak dah mulia lo jalan Miko kan. Singkat cerita Bapak Ibu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup saat ini dalam kepasrahan. Menyerah dengan keadaan. Menyerah dengan keadaan. Makanya hari ini Ambo bicara Bapak Ibu, ada 3 sebab. 3 sebab kehidupan kita dipenuhi dengan kegagalan. Kehidupan kita dipenuhi dengan permasalahan. Beban hidup saat ini semakin berat. Ada 3 penyebab. Sebab yang pertama Bapak Ibu mohon maaf, karena kita kurang semangat, kurang alasan, kurang energinya untuk semangat mengejar apa yang Allah inginkan. Kita kehilangan semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu aku tanya, para juara itu orang-orang yang bersemangat atau orang-orang yang loyo? Bersemangat. Orang-orang yang berhasil mendaki gunung Bapak Ibu, itu orang-orang bersemangat atau loyo? Orang bersemangat. Selalunya yang berhasil tuh di modal awalnya tuh punya semangat. Awak kadang-kadang punya keinginan, awak pengen dekat dengan Allah, awak pengen buat amalan banyak-banyak, tetapi semangatnya nggak ada. Kalau keinginan datang tanggung Bapak Ibu, awak pengen soleh bana wah, tapi tetap tidak bisa juga. Sebab kenapa? Motivasi semangat dari dalamnya kurang. Padahal Bapak Ibu, jika kita punya semangat, apa saja masalah bisa terlewati dan terlalui. Gunung saya bisa nyopanje di generasi muda wak ini Bapak Ibu. Apakah anak-anak muda wak naik gunung itu dibayar? Tidak. Apakah sampai ke puncak gunungnya dapat piala? Indah. Dapat piti? Indah. Painya gagak-gagak, pulangnya arwah-arwah. Pai bawa piti, pulang kere, numpang atau truk untuk pulang. Tapi anehnya banyak anak-anak muda yang masih tetap mau kerjakan dan mampu menaklukkan gunung-gunung Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia punya satu kekuatan yang disebut dengan semangat. Awak Bapak Ibu yang daki-daki ke surau dari rumah dah tahu ada Bapak Ibu. Sebab kenapa? Semangatnya tidak punya. Bicara soal semangat ke Bapak Ibu, kita belajar. Ambo dulu sama. Ambo dulu pernah drop Bapak Ibu. Depresi loh. Pasrah dengan keadaan. Di tahun 2000-an Bapak Ibu, karena keadaan sudah tuh kondisi ekonomi payah. Ambo sendiri sedang sakit parah saat itu. Ambo sendiri sakit parah. Ambo mengidap penyakit yang divonis oleh dokter yang cukup serius saat itu Bapak Ibu, yang cukup berat, dengan almarhum istri Ambo yang sudah meninggal. Sama-sama kami suami istri sama-sama sakit. Akhirnya jatuh kepada kondisi yaitu kehilangan gairah hidup. Di buku Ambo ada kakak Ambo sendiri kok, saksi itu ya. Jadi Ambo nak ngada-ngada cerita. Singkat cerita Bapak Ibu, lalu kemudian kapan Ambo muncul semangat hidup? Ibu bingung, mana kakak Ambo? Ada kakak Ambo di situ. Jadi Ambo kehilangan semangat hidup sampai akhirnya Ambo dapat satu pembelajaran dari salah satu guru motivasi Ambo sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal di tahun 2002 Arnold, aktor bintang komando itu Bapak Ibu Arnold Suasana Segar namanya kalau orang Minang menyebut ya, yang badannya tinggi kadang, mencalonkan diri menjadi kandidat calon gubernur di California. Nyo jadi calon gubernur. Yang hebat itu bukan Nyo. Yang hebat itu adalah saingannya. Yang menarik itu adalah saingannya. Walaupun Nyo berhasil menang jadi gubernur di California,
Tapi yang menarik dari cerita ini adalah saingannya, namanya W. Michelin. W. Michelin. Nah, W. Michelin. Kalau bahasa awalnya W. Michelin. Nah, jadi apa yang menarik dari W. Michelin? Beliau kandidat calon gubernur tapi cacat. Nyu cacat pakai kursi roda. Wah, lihat latar belakang siapa W. Michelin. Berani nyu cacat bersaing dengan orang yang tinggi orang gagah. Oh, bakatak-katak badannya Bapak Ibu. Tinggi Arnold itu kalau tidak salah 2 meter 5 balik. Tinggi baca tuh Bapak Ibu. Mencari awak kata tinggi pada tua. Saingannya Bapak Ibu pakai kursi roda. Ndak minder sana Allahnya Bapak Ibu. Lalu kita pelajari, kita lihat siapa dia. W. Michelin adalah seorang motivator terkenal di California. Dia seorang trainer motivator mental Bapak Ibu di California walaupun cacat. Beliau dahulunya satu-satunya anak tunggal dari seorang pengusaha besar. Amak apaknya orang kayu gadang. W. Michelin orang kayu gadang di California. Pemilik pialang saham besar Bapak Ibu, perusahaan orang kayaknya agak banyak ada. Inyo anak tunggal satu-satunya laki-laki dari ketek di Manjoan, Apok Kandak di Agia. Sampai akhirnya sekolah di usia SMA. Kalau usia dewak ini SMA. Satu kali orang tuanya dalam perjalanan bisnis, kedua orang tuanya mengalami kecelakaan pesawat, meninggal. Pesawat pribadi jatuh, meninggal. Otomatis ini jadi pewaris tunggal sendirian. Yang jadi masalah, ini masih SMA baru. Dalam undang-undang di Amerika, anak di bawah 18 tahun Bapak Ibu harus ditangani oleh negara, belum bisa mengambil keputusan sendiri. Sehingga nyota pasong menunggu mau 18 tahun, semua diurus oleh pengacara dan negara. Akhirnya lanjut sekolah. Karena inyo sendiri bertanggung jawab nanti ke depan semua perusahaan orang tuanya nyo ambil sekolah jurusan langsung. Meloncek dari SMA umum, ambil sekolah jurusan langsung ilmu manajemen bisnis dan perkantoran. 3 tahunnya sekolah Bapak Ibu selesai. Sampai inyo sudah lewat lo masa umur 18 tahun. Inyo boleh mengurus semua urusan orang tuanya, bertanggung jawab kepada diri sendiri. Jadi anak muda gagah, ganteng sangat Bapak Ibu, kayo. Kira-kira padusiman ndak namo. Padusiman ndak namo, inyo gagah, kayo gadang, tunggal. Oh. Ndak ada nak menggaduh ada Bapak Ibu, nak katiboge teh ada nak katiboge ko nak aku pusako apa, kowe ko ndak ada do. Punyonyo seorang. Jadi miliuner di usia muda. Bapak Ibu, banyak cewek-cewek suko di inyo Bapak Ibu. Sampai akhirnya inyo suko hanya kepada satu orang. Kemudian nyo nikah. Yang jadi cerita singkat cerita nyo nikah ada W. Michelin. Lalu kemudian dilanjutkan mengurus perusahaan orang tuanya. Setelah 1,5 tahun menikah, lahir anaknya yang pertama. Anaknya seorang Bapak Ibu, bayi laki-laki lahir. Inyo sayang banget ke anaknya. Cuman karena masih muda, masih punya hobi berkendara. Inyo suka pakai motor Harley Davidson yang wadang. Motor Harley Bapak Ibu tahu? Harley Davidson yang cc-nya paling ketek itu 1200. Bunyi knalpot model itu. Kalau lewat di rawa-rawa Bapak Ibu pasti terang kemana bunyinya. Bunyi knalpot Harley itu memang kadang Bapak Ibu. Singkat cerita Bapak Ibu, nyo hobi pakai motor besar. Jadi satu kali nyo sedang jalan di jalan tol, W. Michelin jalan di jalan tol pakai motor Harley. Motor Harley itu kecepatannya mil per jam, bukan kilometer per jam. Karena V-engine mesin Eropa Bapak Ibu tidak ada yang pakai kilometer per jam, tapi pakai mil per jam. Inyo lari dengan kecepatan 90 mil per jam di jalan tol. Kalau di luar negeri Honda, kalau cc-nya besar boleh masuk tol. Kalau di Indonesia syarat masuk tol itu dia tong roda, bukan cc-nya, rodanya. Asal rodanya leyampe garobak nan kamati bisuk boleh masuk tol. Kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri Bapak Ibu cc kendaraan itu syarat masuk tol. Kalau di atas 250 cc boleh masuk tol. Singkit ceritanya lari kencang Bapak Ibu. Motor heli kencang. Sedang kencang model itu tiba-tiba babunyi kertak-kertak dekat mesin. Sebagai orang yang mengerti hobi dengan kendaraan, babunyi model itu tuh penasaran cari ke bawah. Aduh,
bisa dikatakan tak haji Bapak Ibu. Ada kontainer McDonald kebetulan nyo parkir lah di tepi sebenarnya, tapi karena nyo tuh badannya kadang tak masuk ke tengah sepersekian detik tak haji Bapak Ibu, nyo ngarem sekancang-kancangnya. Kalau lari Honda Bapak Ibu, indah oto Bapak Ibu bisa mencapai 160 km per jam di hitungan awak di siko. Marem kira-kira apa kejadiannya? Tak palantiang-palantiang aja Bapak Ibu manggosok. Tiba manggosok masuk ke bawah kolong kontainer. Ndak nyontak kontainer kok ndak jadi, tapi nyemosok sampai ke kolong kontainer. Baserak minyak di tangki itu Bapak Ibu. Minyak di tangki motor Harley itu kan kapasitasnya kadang tuh sampai 30 liter tuh Bapak Ibu. 25 balik sampai 30 liter kalau Honda Harley. Baserak di jalan Bapak Ibu, tabaka, bus. Joinyo tabaka. Karena tabakanya di bawah tangki kontainer, tuh kontainer kok satu lo malatui sekali lain, 2 kali malatui di bawah tabaka, nyota jatuh masuk ke bawah kolong kontainer, dia teh ada tangki minyak kontainer, satu lo malatui lah 2 kali meledak ya Bapak Ibu. Akhirnya inyo sadar 3 bulan kemudian, ternyata nyo koma selama 3 bulan di rumah sakit. Pas nyo sadar Bapak Ibu tak kajui di mana bawa ke dokter, Anda sedang di rumah sakit. Ambo tak takana bah kejadian pertama diceritakan ke nyo, Anda mengalami kecelakaan, jadi Anda sudah koma selama 3 bulan dan hari ini syukur Anda sudah sadar. 3 bulan dan lalu itu takana anak wa bah bininya bah lah 3 bulan mah cerita keluarga Anda masih suka datang mengunjungi, tapi hari ini belum datang. Oke lah, sudah tuh mulai penasaran. Bah kok badan kok barek rasanya. Nyocoba garian kaki tidak bisa, nyocoba garian tangan tidak bisa. Ternyata lumpuh total dari leher ke bawah. Aduh, tidak bisa tuh. Anda lumpuh total setelah luka bakar 90%. Luka bakar 90%, lumpuh total Bapak Ibu. Oh ya Allah Bapak Ibu, orang biasa gagah ganteng sangat kok Bapak Ibu. Tiba-tiba luka bakar saya kulit lumpuh total oleh 90%. Depresi enggak? Awak cie jerawe saya tumpuh aja muda-muda sakit kapal lo Bapak Ibu. Tiba sabanta ka opetik cari upi jerawe. Cie jerawe tumpuh Bapak Ibu sakit kepalanya. Tanyalah anak-anak muda Bapak Ibu kena saya. Deh bakal ko bagiannya selalu lepas. Selalu lepas gini macam-macam lo warna-warni. Lah model-model lo gini hemi plus ko warna-warna mau model-model bahagia. Apa tutui-tutuian. Ada undangan besok mana bisa kayak batu ada halangan. Padahal dia gara-gara jerawe cie jerawe stres. Iko pajakku Bapak Ibu dah baju misal lumpuh total tabaka saudara. Stres depresi. Hidup bergantung kepada orang lain, makan pakai selang infus. Singkat cerita Bapak Ibu, W misal dalam depresi seperti itu, sekali datang orang rumahnya bawa bayinya sana mati. 2 bulan kemudian tidak datang lagi. 3 bulan dia bana tidak ada kabar lagi. Setelah 6 bulan total 9 bulan, 3 bulan koma, 6 bulan di rumah sakit, 9 bulan dia ditampil lalu di rumah sakit. Kemudian anak istrinya tidak ada lagi berita, bingung amanya kolak. Akhirnya cari-cari informasi. Setelah mencari informasi dapat kabar. Apa kabarnya Bapak Ibu? Selamanya sakit, semua urusan perusahaan ditangani oleh istrinya. Lalu kemudian saat ini semua saham orang tuanya yang diwariskan kepadanya, perusahaannya sudah dijual oleh istrinya dan istrinya pergi dengan suaminya yang baru, selingkuhan dengan baru, nyobawa anak sekali. Bapak Ibu, padiah dah. Padiah dah. Wih padiah sangai. Awak sadangkan pernah pusako nyambi orangnya dah agak baca kawa musuh semua duit. Sadangkan ya Bapak Ibu. Ikut dah agak sadu Allah bawanya. Tinggal inyo dan lumpuh dengan luka bakar. Onde mande Bapak Ibu stres. Ingin bunuh diri, nyok frustasi Bapak Ibu ingin bunuh diri tapi baacar weh. Kagantung diri inyo saya lumpuh. Tajun dari atas rumah sakit itu ke bawah, menggani saya tak bisa. Akhirnya lalui hidup yang panjang tanpa bisa mati.
Nyo ingin mati tapi tidak mati-mati. Depresi Bapak Ibu, sampai akhirnya sakit hati yang terlalu besar jadi motivasi. Bakece orang abih takwe baga, abih angka nekat. Kan itu rumus di psikologi. Tiba dalam hati, motivasi semangat. Tidak mau deko dan harus cekak, harus berubah. Kece dokter, Anda harus bersabar. Hidup Anda akan tergantung kepada orang lain. Indah emang nyuang Tuhan. Wah Allah menentukan baik di embo kamu kok. Indah semua. Mulai semangat ada. Modalnya apa Bapak Ibu? Semangat ada. Ada perawat yang rajin datang kasinan Bapak Ibu memberi nasihat ke nyo untuk nyo banyak-banyak bersabar. Tapi kece nyo, dah. Ambo minta tolong cek. Apa tuh? Ambo ingin latihan hidup tanpa bergantung kepada tabung oksigen. Karena kalau barang Bapak Ibu harus pakai tabung oksigen tadi. Coba aja rohnya kecek perawat, aku minta tolong cek. Aduh, lapian tabung oksigenmu. Enggak dah. Iko kalau sempat terjadi sesuatu kariranmu berisiko kecek perawat kau. Yo jangan lapian tauri mati lo lampu jaga agak. Kan namanya latihan. Beko ambo aja kode joma tombo. Kalau memang ambo tak tahan lah ambo aja kode pasangan lihat nih. Latihan mencoba lapian tabung oksigen. Akhirnya latihan Bapak Ibu dibuka, hilang kabar lo sampai merah muka Bapak Ibu. Perawat kok nunggu kode aja baru Pak. Kodean dunyul ya, kodean dunyul ya. Inyo nak ngagi-ngagi kode Bapak Ibu. Lah sakit-sakit baru tu kode nak nyado doh. Sampai akhirnya tak tahan lagi baru ngagi kode. Ngagi kode sama tuan pasangan. Baru bisa barang lo. Kecik perawat tuh akan yo tuang. Alah, nggak usah lah. Cari kanjo nak konjoan amo koma. Beko ada apa-apa kariran buat kanai. Apa kata ada bunyi misal? One more time. Kalau dalam bahasa Rawa ya sekali lain. Kalau dalam bahasanya one more time. Wah coba sekali lain. Di pancako lain. Perawat tuh takut Bapak Ibu karirnya jadi masalah. Coba gagal. One more time. Nyo coba setiap kali gagal, nyo selalu minta cek kalimat saya. One more time. One more time. One more time. Ulang lihat, ulang lihat, ulang lihat. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. 3 minggu latihan terus menerus, akhirnya bisa. Barango seketek-seketek tanpa pakai tabung oksigen. Masuk dokter Bapak Ibu. Tabung oksigennya mana nih? Tabung oksigen pasien kau kau. Kecik perawat, nyo pakai dodok. Tak pakai bala baca kau mati orang kau. Tuh keciknya, kamu tidak perlu pakai tabung oksigen itu. Kecik dokter, this is miracle. Ini keajaiban, mukjizat ini kecik dokter. Kecik pajak tuh, mukjizat ayahan. Iko latihan, aku bisa berdeko. Kalau tidak latihan, mana bisa? Bukan karena mukjizat, karena apa? Latihan, usaha, lagi. Kalau ndak latihan, mah bisa. Akhirnya dia minta tolong sama perawat yang berikutnya, tolong suan ambo makan. Ambo ndak nyo makan pakai selang loh. Laba bulan-bulan ndak tahu bahasa sate deh loh, bahasa bakso ndak bisa deh loh. Ambo minta tolong suan ambo makan. Cabik selang wah. Selang yang langsung kapari itu bu. Kecik perawat jangan. Beko ambo kan tegur beko de dokter beko. Yo, beko coba seketek-seketek saya coba makan. Pokoknya ambo ingin makan bisa model orang normal makan. Jangan beko kalau mati kok Pak, ya jangan sekali lagi itu langsung bakso, tak cekik ambo. Diansu-ansu makan jus dulu, bubur dulu. Nyusuan lah jus Bapak Ibu. Dibuka selang Bapak Ibu, disuan makan jus. Yo diam. Lewat lah. Suan jalan. Diam. Oh lewat lah. Suan jalan 8 uang muncul payah Bapak Ibu. Banyak kamu ngecek. Muncul 8 uang ada jus Bapak Ibu sampai jus jeruk Pak. Kalau jus limau Bapak Ibu coba rasuan, panua dibuncong masuk kayak doang. Wih naga padir Bapak Ibu merah maturnya baraya matur Bapak Ibu. Bukulah merah matur merah padir Bapak Ibu kalau aja matur. Nyo nunggu kode ya. Anu lado kode le. Tapi lai bisa masuk saudara. Banyak basuh suhu Bapak Ibu padahal entar dua kali dok.
ala masuknya lihat dia karena nyodiapnya terima suara lihat nyodiapnya terima suara lah kan uang oh nyolilang kan akhirnya hidungnya pun tak sumbek dek jus singkek carito alailah kalau merah mukanya iko kecil orang bapak ibu the power of the kepepet kekuatan kalau latak kaju itu bapak ibu tak pasole talulua juga jadinya bapak ibu singkek carito bapak ibu perawat kok dek takui tapi nyo pakai jurus yang sama kecilnya tadi bapak ibu one more time bahasa orang-orang ya bapak ibu sekali lain coba sekali lain coba sekali lain coba sekali lain dek cok latihan makan buah makan jus makan buah makan jus ndak pakai selang impus untuk makan lain masuk dokter perawat dokter ahli bapak ibu datang kasih nantang kaji lo lihat on dia mandi iko pak caranya makan kau dok dia tidak mau pakai selang lagi dok dia mau makan sama dengan orang lain makan bubur makan jus kata dokter kok this is miracle ini keajaiban mukjizat ajaib aja tadi bapak ibu mukjizat aja iko ada mukjizat iko latihan usaha maksimalkan usaha singkek carito bapak ibu 2 tahun W misal latihan menggarian tangannya latihan menggarian pinggangnya sampai akhirnya inyo bisa sanang bapak ibu apa sanangnya bapak ibu inyo bisa jadi ketua RT dan RW wali nagari di rumah sakit itu kali liang pakai kursi roda dari ruangan ke ruangan jalan-jalan ini ada rumah di luar dong kehebatan di Amerika itu bapak ibu kalau memang tidak ada oleh penjamin bapak ibu asuransi membayar negara menjamin beda Jawa di situ kalau data bayi dicampaan kalau rumah sakit kalau di sini lain tak dicampaan kalau rumah sakit negara membayar kalau dia rumah sakit karajonya bapak ibu mencek-cek pasien-pasien lain yang sakit pakai kursi roda sampai akhirnya dia berpikir ambo harus keluar dari rumah sakit keluar hari pertama keluar rumah sakit bapak ibu nyo bingung kapan malam boleh yo kecek perawat tuh anda mau pergi kemana terserahlah pokoknya ambo harus keluar masa kiko ambo harus berubah nyo cari kawannya bapak ibu yang sama-sama sekolah dulu yang kenal dia nyo dulu orang minta kaji saudara masih itu yang kira tapi tidak ada seorang lain yang mau menolong bapak ibu batu nih orang yang mau menolong dulu kawan areknya banyak bapak ibu waktu itu nyoka yo kini ala bansai cak buruh lo untuk alai saya nggak mau nolong tidak ada orang yang mau nolong sampai akhirnya ada salah satu kawannya karajo di radio bakar rajo di radio jadi penyiar radio datang ke sini minta tolong ini butuh karajo akhirnya karajo sebagai penyiar radio kemudian lama-lama karajonya bapak ibu memberi motivasi kepada orang-orang sakit dan lain lewat radio terkenal sebagai motivator siaran yang nyobue program yang nyobue di radio itu masuk ke seluruh rumah sakit di California provinsi pakai radionya lain ke ruangan-ruangan rumah sakit lain kamar-kamar rumah sakit itu ada konseling untuk namanya bapak ibu untuk memberi motivasi kepada orang-orang sakit itu kerajonya bapak ibu terkenal akhirnya nyoba balik punya rumah dia punya rezeki balik memang tidak sakayo dulu dong sampai akhirnya satu kali bapak ibu dek banyak orang curhat lewat telepon kayaknya masalah hutang masalah anak hilang masalah bini pahit masalah diselingkuhi masalah iko curhat kayaknya lama-lama palak lo nyopir pengumuman di radio kepada semua hadirin para pendengar yang budiman yang berada dimanapun berada bagi siapapun di antara anda yang punya masalah apapun masalah anda saya janji akan menyelesaikannya silakan datang pada hari Minggu ke kantor balai kota temui saya di situ saya janji akan selesaikan semua masalah anda wih sana mati orang wih W misal motivator terkenal tuh janji menyelesaikan masalah awak di hari yang ditentukan tuh bapak ibu datang orang rame-rame ke kantor balai kota nunggu-nunggu di podium tuh hanya W misal karena selama bertahun-tahun orang acok dengan suaranya tapi tidak pernah tahu bantuan nyo hanya terkenal karena suaranya tapi tidak pernah tahu bantuan tiba-tiba datang orang dari tapi panggung bapak ibu pakai kursi roda acok orang di bawah sialok lah kursi roda karena ada stand mic tagak nyegangan stand mic apa ibu baru juga cek
Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda semua. Suara W misal, maka suaranya bawa tahu Pak. Ikonyo. Yang salah mau kawak cadian jadi idola di radio, kironyo ikonyo. Sudah tuh baru nyoba cerita. Perkenalkan, nama saya W misal. Orang tua saya dahulu namanya Wah. Takkan ada sekitar. Bukankah Pak Jatullah meninggal dalam berita di koran? Kecelakaan di jalan tol, meninggal, seluruh warisan jatuh kepada istrinya. Bukankah gitu ceritanya? Indah. Ini cerita yang sebenarnya. Bagaimana kisah cerita yang sebenarnya Bapak Ibu? Ya kalau masih hidup. Lalu kemudian terjadi musibah, salah mokonyo menderita di rumah sakit, kotu segala macam. Baru kini baru bisa mengumpulkan kekuatan untuk bisa menggugat kembali mantan istrinya yang sudah membawa kabur seluruh harta kekayaannya. Baru ada power sesudah itu Bapak Ibu. Memang dalam catatannya berhasil Bapak Ibu, istrinya tatangko, lalu kemudian sebagian yang sisa dari hartanya bisa balik ke Jabelia. Tapi yang jelas dan istrinya pun tatangkonya di negara lain, lah keluar dari Amerika. Singkat cerita Bapak Ibu, di podium itu cerita masalahnya dengan semua penderitaan hidupnya kepada seluruh hadirin. Lalu kemudian tanya ke hadirin itu, bapak-bapak sekalian, siapa di antara bapak-bapak yang punya masalah? Mari kita tukaran masalah. Mari tukar masalah. Siapa yang merasa menderita di sini? Mari kita tukar penderitaan. Penderitaan bapak-bapak saya tanggung. Silakan tanggung penderitaan saya. Nggak ada nanamu, ada bapak ibu kecil yang kena selingkuhan. Biarlah pai jatuh dan cari lo baru. Panjang lah sakit lo kepala adanya. Yang anaknya meninggal, ibu hatinya bekuak gue dia. Yang tak tabayia dia nyutang, do stresnya ada ke utang tapi lain tumbuk kamari. Selesai semua masalah orang daripada wak menanggung penderitaan model pejatuh. Biarlah model awak kerja masih penting juga baru lain. Singkat cerita Bapak Ibu, itulah W misal. Sampai karena terkenal di California, akhirnya dia terjun ke dunia politik, jadi kandidat calon gubernur. Akhirnya kalah dari Arnold Suasana Segar. Kenapa? Arnold itu memang aktor terkenal, badan gagah, kayuro, bersaing. Cuma yang hebatnya adalah dia berani untuk bersaing dengan Arnold saat itu, sehingga menarik profil beliau. Itu W misal. Intinya apa Bapak Ibu? Kegagalan yang terjadi kepada kita karena kita kurang motivasi. Semangat hidup gak ada, alasan mundur banyak, alasan gak mau berbuat banyak. Ijabarah Riko, oh sama-sama leh nih. Oh alun leh. Alasan hidup banyak, ingin buat ikon tidak bisa, ikon tidak muat, ikon tidak bisa, ikon tidak bisa. Padahal kalau dibuat, gagal coba lagi, one more time, coba dia sekali lain. Lulu aja hati Allah tuh Bapak Ibu. Kalau gigih Bapak Ibu, kegigihan itu bisa merubah takdir hidup orang. Awak mungkin suratan takdir wak bansai Bapak Ibu mungkin. Tapi jika kita gigih, doa, ikhtiar, walaupun wak sakit parah Bapak Ibu, doa, ikhtiar, Allah luluh aja ke Allah rumah takdir hidup. Intinya apa Bapak Ibu? Semangat hidup. Cik berongku cerita 3 ada jam hari kok. Dan 9 seperampe pari ibu lah lapar. Tabayang jaguang, ikan bakar. Oke, yang 2-3 mau pendek-pendekan saya. Lama-lama aku kan berang sudah tuh kita tutup dengan doa, basamo, islah diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kini kok kalau tidak salah dalam apa tuh? Ambo lupa nama Bapak Ibu. Doa haul untuk mengenang wafatnya orang tua almarhum Haji Amiruddin dan almarhumah Hajah Jus'ah Majid. Kemudian doa untuk kita bersama nanti insya Allah Bapak Ibu. Jadi ambo lanjut yang kedua atau tutisnya langsung aja doa. Masih ada yang kedua. Ambo tapi kok lama ambo cerita kan. Kan seperti Bos Sapi tadi kok dek rencananya motivasi pemuda atau lah buasiangan materi sampai jam 2 balik.
Jadi Bapak tidak ada Bapak Ibu, tidak sampai jadi balik ambo pun tidak ada takau Bapak Ibu. Yang kedua, apa penyebabnya Bapak Ibu munculnya masalah dan kegagalan dalam hidup kebanyakan kita saat ini? Hilangnya, pertama hilang semangat, hilang motivasi, mudah menyerah. Yang kedua Bapak Ibu, hilangnya keberkahan dari orang tua. Hilangnya keberkahan dari orang tua. Ini yang terjadi di kalangan para anak-anak pemuda generasi zaman kini. Kenapa kuliah sekolah tinggi-tinggi tapi tidak berhasil-berhasil? Dulu orang sekolah sependek-pendek, tidak tinggi-tinggi doh, pendek sekolah tapi berhasil. Dulu usahanya sedikit, mudah berhasil. Kini usaha maksimal, tidak bisa berhasil. Sebab kenapa? Hilang keberkahan dari doa orang tua. Kenapa hilang berkah doa orang tua? Rasa hormat kepada orang tua hilang. Bapak Ibu, sementara kita lah sama-sama tahu, baik yang orang tuanya masih hidup ataupun yang sudah tidak hidup, kita tahu apa kewajiban kita sebagai anak pada orang tua. Di mana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ada manusia yang boleh dikeramatkan, kalau adalah manusia yang keramat, yang boleh dikeramatkan, apa kata Rasulullah? Maka itu adalah ibu, orang tua, Bapak Ibu. Kewajiban berbakti dan mengabdi kepada orang tua. Jujur Bapak Ibu, almarhum ayah hambo, sampai tahun yang lalu meninggal. Ayah hambo itu tidak sekolah, membaca tidak pandai, menulis tidak pandai, baca tulis tidak pandai. Dulu pernah sekolah rakyat sebentar, sudah tu tidak sekolah lagi. Ayah ambo orang balai, suko carito. Ambo alhamdulillah Allah beri anugerah punya pergaulan. Tapi anak ke pergaulan ambo Bapak Ibu di luar, saat ambo mengecek jo ayah ambo dangan jo apapun cerita ayah ambo, walaupun ceritanya tidak masuk akal dengan intelektual ambo, tidak bisa ambo terima secara intelektual, tidak masuk dalam teori ilmiah yang ambo pahami sebagai orang yang belajar di dunia pendidikan, tapi tetap ambo iuan, yo ya. Sebab kenapa? Tidak ada anak yang hebat di hadapan orang tuanya. Tidak ada anak yang besar di hadapan orang tuanya. Di hadapan orang tua kita tetap pajak ketek dulu. Yang kejamban dalam Sarawak, yang kecil dalam Sarawak, nyo ceboan, nyo sayang, nyo manjoan, masih orang itu juga baru tuh nyo. Di mata orang tua, anaknya walaupunlah besar, tetap seperti anak ketek juga baginya, yang lebih tahu nyo. Dan kita mesti pahami itu Bapak Ibu. Psikologinya demikian. Hormati orang tua, cintai orang tua. Ambo materi itu Bapak Ibu, ambo asiangan lagu Roma Irama Bapak Ibu. Karena petang aja pasang pakai lagu ya Ustaz ya. Lagu di Surabaya acara kok sama kan. Nah, aduh, lagu-lagu spiritual. Ambo carian lagu ada di lah coba. Tapi kalau dalam surau itu mungkin mau nyanyi dong. Kalau gue rangka Bapak Ibu. Singkit carito Bapak Ibu. Doa orang tua. Kalau Bapak Ibu salam moko acok, kalau di Jawa kan banyak orang datang ke makam para wali, menemui kiai-kiai, ulama, datang ke tampe ustad. Jujur, ambo segini alun jadi ulama, oleh Bapak Ibu baru. Banyak juga datang, Buya tolong doain cek orang tua ambo. Buya tolong doain cek supaya mau dekor. Buya tolong doain kok cek. Kalau jadi ulama mau lihat masih baru Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu perlu tahu, yang masih hidup alhamdulillah, ambo alhamdulillah masih hidup, ibu ambo alhamdulillah. Bagi yang sudah tidak hidup kita perlu paham Bapak Ibu, wali Allah yang doanya tidak ada perantara, wali yang tidak punya nama, wali yang tidak punya gelar kiai haji di depannya, wali yang tidak pakai nama syekh di depannya, tapi dia adalah peringkat wali Allah yang paling keramat, yang doanya tidak akan ada batasannya. Siapa dia Bapak Ibu? Di rumah wak tinggal. Wali itu ada di rumah kita. Itulah orang tua kita, khususnya ibu. Punya cita-cita Bapak Ibu, cari tuh orang kayak awaknya buat kuah, supaya didukungnya, supaya didoakannya. Doa orang tua kita Bapak Ibu itu lebih keramat daripada doa ulama yang bukan orang tua kita. Bahkan bokecian bersaing antara ulama dan ibu mendoakan, lebih cepat doa ibu sampai daripada doa ulama, walaupun ulama itu orang soleh.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ingin berwasilah doa, minta doalah kepada orang tua. Iko indah orang tua bacuan saya di rumahnya. Lah makan nak, makan lama Bismillah. Tapi tiba minta doa, datang ke tempat buya terus Ustaz, aduh doaan kecil Ustaz, awak punya hajat tapi alun sampai yo Ustaznya ngecek model itu orang kayak ngeceknya lah makan mak lu makan lu mah amak kau lema ambek di rumah. Nauzubillah. Hilang berkah kepada orang tua. Orang-orang yang Allah cabut keberkahan dari doa orang tuanya, walaupun amaknya karena sayang kayak nyonya doanya baru anak kok, tapi Allah tutup. Tidak dapat dia orang tuanya bau sawo mendoa anaknya, dan Allah tetap ambil doa itu tidak sampai untuk anak itu. Apa sebab? Karena hatinya tertutup kepada orang tuanya. Maka hari ini Bapak Ibu, jika kita ingin kehidupan kita lebih mudah, jika kita punya penyakit ini ingin kita Allah angkat penyakit ini. Kalau kita ingin punya hajat kita terkabul dan terwujud, punya cita-cita supaya jalan cita-cita ini mudah. Kunci yang kedua apa Bapak Ibu? Dapatkan berkah doa orang tua. Umbuaknya, sayanginya, manjoinya. Ambo seperti apa? Kalau pernah cerita sama Bapak Ibu di Siko, minimal 5 kali sehari ambo mencium orang tua ambo. Kini dulu anak kalau mencium orang gaya aja amat lagi cium sekali dicium jamaah sekali layunya dah galau manggil teh ada Bapak Ibu. Ambo 5 kali sehari. Ambo salam cium tangan orang tua ambo cium pipi kiri, cium pipi kanan, ambo cium kanyang. 5 kali sholat sehari semalam. Setiap sholat wajib, ambo cium tangan orang tua ambo cium pipi kiri, cium pipi kanan, cium kanyang orang tua. Karena ambo yakin bahwa seberat apapun beban hidup, jika doa orang tua ada, maka Allah buat jadi ringan. Itu yang kedua. Orang-orang yang kehilangan berkah. Nah pertanyaannya, ambo orang tua ambo ndak boleh do baala carwe. Apa kewajiban anak jika orang tua tidak ada? Doakan, lalu kemudian sedekah atas nama orang tua. Sedekah anak atas nama orang tua dapat 2 pahala. Kalau nyo sedekah atas namanya sendiri dapat cek pahala sedekah. Tapi kalau nyo bersedekah atas nama orang tuanya dapat 2 pahala sedekah dan pahala berbakti kepada orang tua. Pilih dapat cek atau 2? Rencana dapat 2. Bersedekahlah atas nama orang tua. Orang tua bola meninggal, kau bersedekah atas nama almarhum kau, dapat 2 pahala. Sedekah atas nama diri sendiri dapat cek, sedekah atas nama orang tua dapat 2. Ini yang kedua, dibaca PST Bapak Ibu. Yang ketiga, kenapa kehidupan kita saat ini tambah banyak tambah susah Bapak Ibu? Karena kita kehilangan berkah ulama, berkah guru, berkah ulama. Coba cari Bapak Ibu, jujur, ambo masih tak kenal ya Bapak Ibu dulu di pondok di Jawa. Kok di Jawa masih muda itu, tapi di siku payah ambo mencari. Kalau latibo kiainya Bapak Ibu, kami santri sedang main bola, tahu Bapak Ibu main bola? Sipak bola kok tabang, bola ke tibo orang kita tahu. Pakai tibo, padian bola kali. Kenapa harus diam? Mau itu khidmat kepada ulama, menghargai, menghormati ulama. Kecek sebagian orang ini, tidak boleh hulu berlebihan kepada ulama doh. Itu kan kecek inyo, karena inyo tidak punya berkah ilmu doh Bapak Ibu. Berkah ini baru ada bisa kita menghormati ulama, hormati guru. Percaya atau tidak Bapak Ibu, jika kita ada menghormati ulama, menghormati guru-guru kita, maka semua ilmunya mudah kita amalkan, lalu kemudian mudah kita ajarkan. Tapi sebaliknya, bila ada orang-orang yang tidak menghormati gurunya, tidak menghormati ulama, silahkan Bapak Ibu praktikkan. Kalau nantinya jadi guru, inyo jadi ustad loh. Kalau di sekolah di pesantren, inyo jadi ustad loh, santrinya pasti tidak lo hormat inyo. Dia begitu terus. Hormati ulama, hormati guru, ilmu yang diberikannya Bapak Ibu walaupun kecil. Guru punya salahnya dan cari itu urusannya dengan Allah. Urusan dia dengan kita adalah dia mewariskan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Maka hormati guru, hormati ulama kita. Jangan pernah menghina ulama.
Darah ulama itu beracun Bapak Ibu. Babayo lebih beracun daripada darah kobra. Orang-orang yang berani menghina ulama, merendahkan ulama, kehidupannya akan sengsara sesudah itu Bapak Ibu. Banyak sejarah yang membuktikan orang-orang yang menghina ulama, merendahkan ulama, Allah cabut semua kenikmatan hidup darinya. Susah hidup Bapak Ibu, karena bala, bencana, macam-macam model. Singkat cerita Bapak Ibu, yang ketiga, penyebab kegagalan kita selama ini karena hilangnya berkah ilmu, hilangnya berkah ulama dari guru-guru kita. Maka kalau kita punya guru Bapak Ibu, ada ulama, hormati, muliakan. Oh, ini ulama kok ada salah. Nah, ada orang konon sempurna benar Bapak Ibu. Jangan lihat salahnya, tapi lihatlah ilmu yang diberikannya kepada kita, hargai. Walaupun guru waktu lebih muda daripada kita, jika ilmu agama diajarkan kepada kita, hormati, berkhidmat kepadanya, jaga perasaannya, layani dia Bapak Ibu. Maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari semua ilmu yang diajarkannya, sehingga semua ilmu itu bila kita pakai berhasil. Berapa banyak kini, maaf Bapak Ibu, mata pendidikan pelajaran di dunia pendidikan ini udah agak banyak Bapak Ibu. Lalu setelah wisuda yang mana tak pakai dari mahasiswa? Tidak jalan bisa dipakai jadi itu, kecuali kali bagi tambah kurang. Kalau Bapak Ibu dapat cewek silahkan tanya Bapak Ibu kepada orang yang sudah selesai wisuda Bapak Ibu. Selama pendidikan apa yang betul-betul pandai nyokara jual? Baik tong pandai membaca pandai. Lain daripada itu bingung. Baca bolu. Latihan coba lihat. Makanya ada dalam dunia perusahaan istilah training, masa training. Walaupun nyolah kuliah jurusan itu masuk kerja di training lo lihat. Di masa training itulah barunya pandai Bapak Ibu. Bukan waktu kuliahnya pandai. Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Lah banyak pendidikan, banyak buku, banyak guru, tapi tidak ada keberkahan ilmu zaman sekarang karena tidak ada yang menghormati ulama, tidak ada yang menghormati guru-gurunya. Baik di sekolah umum ataupun pesantren. Maka akhlak, adab kepada ulama penting dijaga. Maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup punya semangat, pantang menyerah. Kedua, dapat berkah doa orang tua. Ketiga, dapat berkah doa ulama, doa guru-guru. Datang ke rumah guru, bawa parsel, bawa kue yang sepaket tuh isi buah. Tanya bah keadaannya Buya ini, ya wala kayak kebaannya. Lesehat Buya lah ya alhamdulillah. Buya ambo punya usaha gini. Syukurlah kalau punya usaha. Doa cek Buya dia. Jo orang tua minta doa, jo guru minta doa. Insya Allah Allah mudahkan. Insya Allah Allah mudahkan. Kalau yang tiga tadi wak kerajon Bapak Ibu kita jaga, punya motivasi dalam hidup, punya berkah doa orang tua, punya berkah doa guru dan ulama, maka insya Allah semua apapun yang kita harapkan akan mudah tercapai. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf Bapak Ibu. Barakallah. Segala sesuatu yang benar itu datang daripada Allah. Jika salah datang daripada nafsu kita pribadi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Bapak Ibu, walaupun hujan ya, orang lain punya banyak alasan untuk tidak datang, tapi Allah beri kemampuan kepada kita untuk datang semata-mata karena Allah sayang kepada kita. Malam hari ini Bapak Ibu terkhusus kita doa untuk diri kita, untuk orang-orang tua kita, dan malam hari ini juga kita doa bersama pada malam haul mengenang wafatnya orang tua almarhum Haji Amiruddin, almarhum Hajjah Jus'ah Majid, yang kita berdoa nanti bersama dalam doa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan banyak rahmat kepada semua yang sudah meninggal, dan terkhusus kepada kedua almarhum ini, orang tua kita ini. Allah berikan rahmat, Allah berikan keberkahan, Allah berikan keteduhan di alam barzah sana, di alamnya sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kebaikan, kasih sayangnya kepada almarhum. Kemudian Allah hapuskan segala dosa-dosa dan salahnya. Lalu kemudian kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya sampai Allah ridhoi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa, kita bersihkan hati dulu Bapak Ibu, supaya kita bisa khusyuk dalam doa Bapak Ibu bersama nanti. Kita bersihkan hati, kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama beristighfar dahulu.
Lalu kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan setan. Takutnya nanti di saat awak berdoa, orang lain sedang khusyuk berdoa, awak khusyuk lo menghayalan lain. Akhirnya tidak sampai. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu masih ingat waktu dulu kita punya materi di sini kehebatan doa. Doa itu adalah apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita katakan. Maka ciptakan makrifat doa. Apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ciptakan bayang filmnya dengan akal kita, dengan pikiran kita, maka itulah yang disebut dengan doa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alayya wa nabu'u bi dhanbihi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mimman tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kulli syai'in hulika illallah tabarakta ilaihi la syarika lah. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rabbi ya Rabbana sirrul arsyil azim ya mujibas sa'ilin ya ghafurur rahim ya rahmanur rahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbul arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamati min kulli ismin la tad'a li dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha li ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbi yang tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Sebaik-baik tempat kami menyembah dan meminta ya Allah. Segala puji senantiasa selalu hanya dan hanya untuk Engkau ya Allah. Ya Allah wahai Engkau ya Allah Tuhan sekalian alam ya Allah. Sebaik-baik tempat kami menyembah dan meminta ya Allah. Ya Allah kami memohon kehadiran Engkau ya Allah sebagai hamba Engkau ya Allah, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan tauhid ya Allah, menyembah dan meminta hanya kepada Engkau ya Allah. Karenanya kami mohon kehadiran Engkau ya mujibas sa'ilin. Dengarkan dan kabulkan doa-doa kami ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah ya Allah segala kesalahan dan dosa-dosa yang selama ini telah kami perbuat ya Allah. Baik dosa-dosa yang kami sadar ya Allah, ataupun kami lupa ya Allah, ataupun kami tidak sadar melakukannya ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa yang masih mampu kami mengingatnya ya Allah, ataupun dosa-dosa yang kami sudah tidak ingat lagi ya rabbal alamin.
Ya Allah, dosa-dosa syirik yang ada dalam hati kami ya Allah, dosa-dosa telah mempersekutukanmu ya Allah, dosa-dosa yang meyakini kekuatan selain Engkau ya Allah, dosa-dosa ya Allah karena berharap selain kepada Engkau ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami ini ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ampuni semua salah dan dosa-dosa kami ini ya Rabbal Alamin. Dosa-dosa kami ya Rabbal Alamin karena meninggalkan perintah Engkau ya Allah, baik kami meninggalkannya dengan sengaja ataupun tidak sengaja ya Rabbal Alamin. Kami mohon kepada Engkau ya Allah ya Mujibas Sa'ilin, ampunilah semua salah dan dosa kami ini ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang tua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, anak istri suami kami ya Rabbal Alamin, keluarga-keluarga kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, orang-orang tua kami yang sudah mendahului kami ya Allah, ibu bapak kami ya Allah, kakek nenek kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunilah dosa keluarga besar kami semuanya ya Rabbal Alamin. Jika selama ini juga melakukan dosa yang sama dengan kami ya Allah ya Mujibas Sa'ilin, wahai Engkau ya Allah yang maha mendengar dan maha pengampun ya Allah, lembutkan hati kami ya Rabbal Alamin, bersihkanlah hati dan pikiran kami ya Allah, lapangkanlah dada kami ini melebihi alamin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mohon kehadiran Engkau ya Allah, semua kotoran-kotoran dosa yang ada di hati kami ya Allah, keluarkanlah ya Rabbal Alamin, gugurkan ya Allah, hancurkan ya Allah semua dosa-dosa ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mohon kehadiran Engkau ya Allah, bila dosa-dosa yang harus kami menerima balasannya di dunia ya Allah, maka ampunkan ya Allah dan alihkan ya Rabbal Alamin. Bila dosa-dosa ini harus kami terima ya Allah azabnya di neraka ya Allah, kami mohon ampunkan ya Allah, karena sungguh kami tidak sanggup menerima azab-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunkan dosa keluarga kami dan orang-orang tua kami ya Allah, karena selama ini ya Allah mungkin ya Allah karena kecintaan orang-orang tua kami kepada kami ya Allah, karena rasa sayang orang-orang tua kami kepada kami ya Allah, karena rasa tanggung jawab orang-orang tua kami kepada kami ya Allah, sehingga mungkin pernah melalaikan perintah Engkau ya Rabbal Alamin, demi memberi makan kami ya Allah, demi membiayai pendidikan kami ya Rabbal Alamin. Karenanya kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampunkan dosa orang-orang tua kami ya Allah dengan ampunan-Mu yang maha besar ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Mujibas Sa'ilin, kami memohon kehadiran Engkau ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan ya Allah, hidup di dunia dan di akhirat ya Allah, keberkahan umur kami ya Allah, keberkahan usaha kami ya Allah, keberkahan hidup kami ya Allah, keberkahan ilmu kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, turunkanlah rahmat dan keberkahan-Mu senantiasa selalu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Mujibas Sa'ilin, berikan semua kemudahan dalam semua keperluan hidup kami ya Allah, berikan ya Allah semua kelapangan untuk tujuan hidup kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, lembutkan hati anak-anak kami ya Rabbal Alamin, lembutkan hati anak-anak kami ya Rabbal Alamin, lembutkan hati anak-anak kami ya Allah, agar mereka bisa menerima kebaikan dari kami ya Allah, agar mereka bisa menjadi anak yang soleh-soleha ya Allah, yang mencintai kami orang tuanya ya Allah, yang menjalankan perintah Engkau ya Allah. Ya Allah, kepada Engkau ya Allah kami mohon ya Allah, sesungguhnya anak-anak kami adalah titipan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Anak-anak kami adalah amanah yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Anak-anak kami adalah kebahagiaan masa depan kami ya Allah. Karenanya kami mohon kehadiran Engkau ya Allah, berikan kami ya Allah, dan jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh-soleha ya Allah, anak-anak yang taat kepada Engkau ya Allah, anak-anak yang akan mampu mendoakan kami di saat kami telah tiada nanti ya Allah, anak-anak yang akan senantiasa mengirimkan pahala amalan-amalannya untuk kami ya Allah, anak-anak yang akan senantiasa berzakat ya Allah, berinfak atas nama kami ya Rabbal Alamin, anak-anak yang Allah akan membelanjakan hartanya di jalan Engkau ya Allah atas nama kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Mujibas Sa'ilin, berikan kecerdasan spiritual dan intelektual serta kecerdasan emosional kepada kami semua dan anak-anak keturunan kami ya Allah. Angkatlah ya Allah semua kelemahan-kelemahan dalam hidup kami semua ya Allah, kelemahan dan kekurangan dalam kehidupan anak-anak kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, angkatlah ya Rabbal Alamin, gantilah semua kekurangan menjadi kelebihan ya Allah,
Gantilah semua keburukan menjadi kebaikan ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, berilah rahmat ya Allah, berilah ampunan ya Allah, berikan keberkahan ya Allah, wujudkan semua harapan cita-cita orang-orang yang selama ini telah membantu kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, beri keselamatan kepada mereka semua ya Rabbal Alamin. Untuk guru-guru kami ya Allah, kawan-kawan baik kami ya Rabbal Alamin, saudara-saudara yang senantiasa mendoakan kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mohon kehadiran Engkau ya Allah, berikan balasan dan kebaikan kepada orang-orang yang peduli ya Allah terhadap pembangunan ya Allah sarana pendidikan agamamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan ya Allah, wujudkan semua harapan dan cita-cita ya Allah, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kemudahan, berikan kesejahteraan kepada semua orang-orang ya Allah yang telah menyumbang untuk pembangunan pondok pesantren ya Rabbal Alamin, yang membangun untuk sarana pendidikan agama ini ya Rabbal Alamin. Berkahi mereka semua ya Allah, jangan jadikan sedekah mereka ya Allah sebagai penyusah hidup mereka ya Rabbal Alamin, tapi jadikan sedekah mereka ya Rabbal Alamin semoga investasi akhirat untuk kau balas di dunia dan di akhirat ini ya Allah. Ya Allah, angkatlah ya Allah segala penyakit-penyakit yang ada pada diri kami ya Allah, penyakit zahir yang ada di tubuh kami, penyakit batin yang ada di hati kami, penyakit batin ya Rabbal Alamin yang ada di seluruh tubuh kami ya Allah. Keluarkanlah semua penyakit zahir, penyakit batin yang ada di tubuh kami ya Allah. Angkatlah semua penyakit ini ya Allah, dan jadikan sebagai penggugur dosa ya Rabbal Alamin bagi siapapun dari keluarga kami yang sakit ya Allah, ataupun yang ada di tubuh kami sendiri ya Rabbal Alamin. Jadikan penyakit kami penggugur dosa ya Allah. Angkat sakit ini ya Allah, berikan kekuatan kepada kami agar kami mampu dengan kesehatan ini semakin mendekati Engkau ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, kami memohon kehadiran Engkau, ampunanmu ya Allah. Ampuni kami yang banyak meminta ya Allah, tapi tidak pandai ya Allah bersyukur kepada Engkau ya Allah. Karenanya kami mohon pada Engkau ya Allah, berikan kepada kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah agar mampu menjadi hamba yang pandai bersyukur, agar hati kami bersih dengan semua keadaan ya Allah. Hati kami ini bersih ya Allah dengan semua pola kehidupan ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, hilangkan kebencian di hati kami ya Allah, kebencian kepada saudara-saudara kami ya Allah, kebencian kepada keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jika ada dendam di hati kami ya Allah, angkat dan buanglah semuanya ya Allah. Lapangkan hidup kami ya Allah dengan perasaan bahagia ya Allah, tanpa iri, tanpa dengki, tanpa benci, tanpa hasad ya Allah. Hati yang selamat ya Allah, hati yang tentram bahagia, di mana di dalamnya hanya ada namamu ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, kami mohon kehadiran Engkau ya Rabbal Alamin. Dengarkan dan kabulkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Ya Allah, jika Adam alaihissalam ya Allah doanya dan taubatnya Kau dengarkan ya Allah, karena kemuliaan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Doa Musa alaihissalam ya Allah Kau kabulkan karena nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Doa Isa Kau kabulkan ya Allah, walau Muhammad belum lahir saat itu ya Allah. Kau kabulkan karena kemuliaan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Hari ini ya Allah, kami yang menadahkan tangan memohon kepada Engkau ini ya Allah adalah umat Muhammad itu sendiri ya Allah, yang menjalankan risalahnya ya Allah, yang mengamalkan dan menghidupkan sunnahnya ya Allah, yang menyembah Engkau dengan tauhid yang diajarkan olehnya ya Rabbal Alamin, yang hidup bersosial bermasyarakat ya Allah dengan panutan dan ajaran yang dicontohkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri ya Allah. Karenanya kami ya Allah memohon kepada Engkau ya Rabbal Alamin sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengarkan dan kabulkan doa kami ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin amin da'wahum fiha wa subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian kita bersama. Kemudian juga terima kasih atas yang sudah tadi memberikan infaknya untuk pembangunan pondok pesantren kami yang di Malintang.
Alhamdulillah saat ini sedang masang rangka besi di lantai atas untuk pengecoran lantai atas. Targetnya insya Allah dikejarkan. Semoga bulan Ramadan depan sudah bisa menerima santri pra pesantren. Lalu kemudian di tahun ajaran baru sudah bisa menerima sebagian santri di lokasi pesantren yang ada di Melintang. Kita kejar target supaya bulan Ramadan sudah bisa difungsikan. Mohon doa bersama, semoga Allah SWT beri kemudahan, kemudian pondok pesantren ini bisa berjalan dan terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita pada malam ini. Alhamdulillah ya Ustaz, semuanya hikmat mendengar pengajian. Semuanya kelihatan sangat khusyuk nampak. Kecuali Reswantia, makanya jadi bangga. Jadi Ustaz, Iko mohon maaf dari pengurus dari panitia. Iko memang pengalaman mungkin baru. Tidak ada bagi Ustaz lagi ya. Tapi memang yo handal. Memang yo handal Ustaz. Jadi untuk kedepannya kita akan perbaiki. Ya Mak ya, kita akan perbaiki selanjutnya. Bahwa kedepannya Surau semakin hari ada peningkatan. Insya Allah di 2022 itu Surau Baru itu akan gencar melakukan tabligh akbar setidaknya sekali sebulan. Ya sekretaris, ya. Dan juga Ustaz, mungkin kita Mak untuk kedepannya kita ada pengajian nampaknya pengajian duha. Jadi apakah minggu kedua, apakah minggu ketiga? Duha Mak hari Minggu. Nah, biarlah orang kalau ada guru, biarlah orang guru. Kita duha hari Minggu. Jadi di siko Ustaz, ambo pelamar langsung. Mudah-mudahan pengajian Ustaz, pengajian duha, kita tentukan aja minggu kedua Mak. Setiap minggu kedua, setiap bulan itu kita pengajian duha. Nah, jadi kita tidak mungkin boleh lari malam-malam itu, mungkin ada yang punya gangguan atau mangantua kini go sange dibalas oleh Allah, jadi payah kini go dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Jadi hari ini kita insya Allah panitia telah menyiapkan hidangan untuk mangin badan. Semoga kita tetaplah bersemangat taruih sehingga surau atau musolawah semakin hari semakin ada peningkatan. Kalau jemaah lesung, itu otomatis pengurus lesung loh. Tapi kalau jemaah semangat, itu akan lebih semangat loh. 2 kali lipat setidaknya akan semangat. Itu apa keinginan dari jemaah itu andanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi itu ikut menjelang hidangan ya, udah itu udah Pak, silakan lagi ibu dulu ya. Ustaz pindah sini dulu pakai mama dulu. Tuh biar itu karena biasanya kita ingin kemaduan kok di luar outdoor rencana, tapi gini kok mungkin suatu saat kita akan gebrak agak lebih rencana, agak lebih semarak lain rasanya. Jadi akan kita rencanakan juga setidaknya mungkin itu akan jadi suatu canangan bagi kita pengajian akbar. Cukuplah sekali sebulan, tapi itu gue akbar. Jadi Ustaz, kalau bisa ya bicara-bicara di Mama. Mudah-mudahan jadwal bilo nak Ustaz yang bisa isi. Kok Ustaz memang motivator kok sangat perlu bagi kita. Jadi motivator pun tidak lain untuk mangian minyak.
dan dalam membaku yang dingin-dingin, jadi bisa diangin di motivator kok. Karena di kampung kan banyak yang berdiam diri kok yang perlu banyak. Jadi sengaja aku buka supaya kita terbuka di pengajian kok. Nggak ada beko aku mendengar apa kami mengaji ke Surabaya haji. Sabala kami bagi pengajian, sabala ibu tidur mau nyuci juga. Kasihan juga mendengar itu. Jadi lebih baik kita terbuka biar semua-semua semangat. Jadi kalau gini kan seperti kekeluargaan gitu. Jadi bersemangatlah itu dalam hal itu sehingga nanti akan bersemangat dulu masyarakat awak di rantau mencalia itu menjadi kebahagiaan lo baginya. Dan juga mohon maaf seluruh yang jamaah yang datang, yang hadir, kalau ada kurang terlayani, ada yang kurang akan kita tingkatkan ke depannya. Demikian dulu. Ada apa yang sampai Pak? Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tahan sampai pergantian tahun. Ya, seketela itu jam berapa? Setengah sebalik. Seketela ini. Setengah sebalik seketela ini. Ya di situ awak cari sang sebagainya. Seketela aja ya. Ya. Jadi saudara-saudara yang berada di balai yang menang pengajian dan wajib, silakan ke Marapat ke Surabaya. Masih ada hidangan untuk memanaskan badan malam ini. Soto umak dilanjutkan penutup kolak durian umak. Itu Ustaz ya. Jadi selanjutnya akan kita tingkatkan selalu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ustaz kita yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Bapak Ustaz kita tadi bisa kita amalkan dan bisa kita ajarkan kepada orang-orang terdekat kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mari kita tutup acara kita dan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.